Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku, sahabatku, teman dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, bersama-sama mengharap rahmatnya Allah untuk kita sebarkan di setiap sisi kehidupan kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita memasuki malam ke-6 di bulan suci Ramadan ini. Kita mengistiqomahkan kajian kitab Mawaidul Usfuriyah, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nasril Al-Wasiti qala Sami'at Aba Raja'il Atoridi yahdasu an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anna Arabian ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balagoni anka annaka taqulu minal jum'ah ilal jum'ah wa minas sholah ila sholah kafaratun lama bainahunna liman ijtanabal kabaira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Summa zada faqala al-ghuslu yaumil jum'ah kafaratun wal masyu ilal jum'ah kafaratun wa kullu qadami minha ka'amali isrina sanah. Fa idza faragha minal jum'ah azizun bi amali mi'ata sanatin. Ruwiya hadal hadis Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti. Ia berkata, aku mendengar dari Abu Raza Al-Ataridi berkata, dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ada seorang Arabi, seorang Badui Arab, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, telah sampai kepadaku, ya Rasulullah, bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat berikutnya dan dari sholat 1 sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di waktu di antara keduanya bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar. Dan Rasulullah SAW menjawab, iya benar. Kemudian beliau menambahkan dan berkata, mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa. Berjalan menuju sholat Jumat adalah juga pelebur dosa. Setiap langkah dari perjalanan menuju sholat Jumat adalah seukuran amal selama 20 tahun. Dan ketika seorang telah selesai dari sholat Jumat, maka ia dibalas amal dengan 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasanya, setiap dari waktu sholat ke sholat itu adalah pelebur dosa-dosa kita. Maka hidup ini sebenarnya adalah hanya menunggu dari waktu sholat satu ke waktu sholat yang lain. Mungkin di antara hidup kita yang kita selingi dengan dosa-dosa, banyak kefasikan, banyak maksiat, itu bisa terlebur dengan sholat yang khusyuk kita. Bagaimana kita mulai menata dari wudhu kita, kemudian sholat kita benarkan, kita niatkan sholat kita dengan penuh kekhusyuan, penuh penghambaan kepada Allah. Nah, itu adalah bentuk dari peleburan dosa-dosa kita. Dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya adalah bentuk peleburan dosa-dosa kita. Mandi Jumat kita adalah peleburan dosa kita. Sholat Jumat kita adalah juga pelebur dosa kita. Dan setiap langkah kita menuju sholat Jumat, menuju sholat kita adalah seukuran amal senilai 20 tahun. Amal-amal sunnah kita, amal-amal kebaikan kita. Dan ketika kita selesai menjalankan sholat Jumat, kita akan dibalas senilai amal 200 tahun. Luar biasanya. Makanya yang ada di pikiran kita adalah kita menunggu waktu
sholat dari zuhur ke asar, di samping kita kerja kita, di samping aktivitas kita, kita niatkan untuk menunggu waktu sholat. Istirahat kita dari isya, setelah isya kita tidur, kita niatkan untuk menunggu waktu subuh kita dengan kita isi dengan istirahat misal. Karena itu adalah bentuk kifarat, bentuk penebusan dosa-dosa kita. Dari dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Ada sebuah riwayat, apa yang menyebabkan, ada sebuah kisah yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masa jahiliyah kemudian memeluk Islam. Dikisahkan ketika Sayyidina Abu Bakar berada di Syam untuk keperluan dagang, berniaga, beliau bermimpi. Beliau bermimpi duduk dan di atas pangkuannya ada matahari dan rembulan di atas pangkuan. Kemudian beliau menutupi kedua matahari dan rembulan itu dengan tutup dengan kain. Dipegang kemudian meletakkan di kedua bahannya, setelah itu menutupi kedua dengan selendang kainnya atau mungkin serbannya atau apa. Setelah tersadar, beliau kemudian bergegas menemui pendeta Nasrani di daerah tersebut untuk mendapatkan tafsir mimpi. Kemudian dia menceritakan, kemudian pendeta Nasrani bertanya, dari mana asalmu? Dari kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar menjawab, dari kabilah apa kamu terlahir? Dari kabilah Taim. Apa pekerjaanmu? Berdagang. Kemudian lelaki pendeta tersebut menjelaskan akan datang di zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim, Bani Hashim. Lelaki tersebut bernama Muhammad Al-Amin. Ia dari kabilah Hashim. Ia akan terlahir menjadi Nabi akhir zaman. Dan andai beliau tidak dilahirkan, Rasulullah tidak dilahirkan, ini niscaya bumi dan seisinya alam semesta ini tidak akan pernah ada. Nabi Adam tidak pernah ada, Rasul-Rasul tidak pernah ada, dan semuanya tidak pernah ada. Ia adalah pemimpin para nabi dan penutup para rasul. Kemudian kamu akan masuk ke dalam agamanya. Dan kamu akan menjadi tokoh penting dalam agama Rasulullah. Setelah itu pendeta memberikan ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri yang ada pada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dan pendeta itu bersaksi dia telah menjadi seorang Islam. Di hadapan Sayyidina Abu Bakar menyatakan keislamannya, tapi masih menyembunyikan keislamannya karena takut dari kejaran orang-orang Nasrani. Jadi pendeta yang sudah menyatakan keislamannya, mempercayai Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar penjelasan dari pendeta tersebut, suatu saat setelah kembali ke kota Mekah, beliau menemui Rasulullah SAW. Dia bersama Rasulullah sekian saat, sekian lama bersama Rasulullah, duduk bersamanya, mendengarkan apa, dan dia ada kerinduan-kerinduan untuk tetap bersama Rasulullah. Kemudian suatu saat setelah sekian lama Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku, bersamaiku, menemaniku, tapi mengapa engkau belum masuk Islam? Abu Bakar menjawab, kalau Anda adalah seorang nabi, pasti akan mempunyai sebuah mukjizat. Rasulullah menjawab, apakah belum cukup mukjizatku berupa mimpi yang kau lihat di tanah Syam? Dan kemudian pendeta Nasrani menakbirkan mimpimu dan memberitahu tentang keislamannya. Setelah mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar langsung bersaksi, membaca syahadat. Di hadapan Rasulullah menyatakan keislamannya. Jadi zaman sahabat, zaman Rasulullah.
tentang proses keislaman Sayyidina Abu Bakar. Ada sebuah kisah seorang Majusi di zaman Malik bin Dinar. Seorang Majusi penyembah api. Ada kakak beradik yang kakak menyembah api selama kurun waktu 73 tahun, sementara sang adik telah menyembah menjadi seorang Majusi selama 35 tahun. Kemudian suatu saat si adik berkata kepada kakaknya, "Kemarilah, mari kita coba apakah api yang kita sembah ini dan kita muliakan ini akan membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain, ataukah api yang kita muliakan ini akan memuliakan kita karena kita telah menyembahnya sekian lama." Ini ada keraguan ketika dia, kekalutan, kepanikan ketika dia menyembah api dan dia menggunakan akalnya. Si kakak menjawab, "Oke, siap, setuju." Kemudian, "Kakak silahkan duluan, tanganmu taruh di atas api." Kemudian kakaknya menjawab, "Oh, kamu duluan." Sehingga sang adik meletakkan tangannya di atas api dan terbakar. Kemudian dia berteriak, "Hai api, aku telah menyembahmu, telah memuliakanmu selama 35 tahun, tapi kamu tetap membuatku sakit." Kemudian si adik berseru, "Kakak, ayo kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang apabila kita misal berbuat dosa, meninggalkan perintahnya selama 500 tahun, maka dia akan mengampuni, memaafkan kita ketika kita melakukan ketaatan sebentar dan meminta ampun sekali saja." Kemudian si kakak setuju. Dan keduanya menemui sahabat Malik bin Dinar yang saat itu sedang berada di daerah Syam, di daerah Basrah, bersama di perkumpulan orang sambil memberikan dakwah keagamaan. Banyak sekali orang yang bermajelis atau mendengarkan dakwah Malik bin Dinar. Kemudian kakaknya ketika melihat orang banyak tersebut, dia berubah pikiran. Dia tidak mau masuk ke ada Islam karena takut dia akan dikucilkan oleh keluarganya, oleh tetangganya, dan dicela oleh lingkungannya karena lingkungannya adalah seorang penganut Majusi. Tapi kakak itu berlalu, kemudian si adik menemui Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul, mendengarkan dakwah-dakwahnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya, mendengar kajian-kajiannya, dan meminta Malik bin Dinar untuk membimbingnya dan keluarganya untuk memeluk agama Islam. Beberapa saat setelah itu, semua orang terharu. Semua orang menyambut dengan gembira dengan keislaman si adik tersebut. Kemudian Malik bin Dinar menyerukan kepada orang-orang untuk mengumpulkan sesuatu harta untuk diberikan kepada orang yang baru mu'alaf tersebut. Tapi si adik tersebut menjawab, "Aku tidak menjual agama dengan harta dunia," kata si adik. Kemudian dia bersama keluarganya menempati sebuah bangunan sepi yang kosong, menetap di daerah Basrah tersebut. Dan pada pagi hari dia pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan yang bisa dibelikan makanan untuk keluarganya yang sedang lapar di rumah. Dia mencari kerja sana sini tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika dia sibuk tidak mendapatkan pekerjaan, dia berikrar, "Ketika aku sudah berusaha mencari pekerjaan, maka aku akan bekerja kepada Allah." Kemudian dia masuk ke masjid, sholat di sana sampai malam, kemudian dia pulang ke rumah dengan tangan kosong. Istrinya bertanya, "Apa yang kau dapati untuk dimakan?" "Wah istriku, aku sudah bekerja kepada sang Malik, kepada sang raja, dan dia belum menggajiku, barangkali dia besok akan menggajiku." Kemudian keluarga tersebut
tertidur dalam keadaan lapar. Pada hari kedua, nah dia mencari pekerjaan lagi ke sana kemari, dan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian dia masuk ke masjid lagi sampai malam. Kemudian pulang, ditanya istrinya dan jawabannya sama. Aku sudah bekerja kepada raja, barangkali besok dia akan menggajiku. Dan kebetulan besok adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, dia pergi ke pasar mencari pekerjaan, tapi seperti hari-hari sebelumnya, ia tidak mendapatkan apapun. Dia pergi ke masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah ia mengangkat kedua-duanya dan berdoa. Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan agamamu, dengan masuk Islam. Engkau telah mengenakan mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberi petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu ya Allah agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan memberiku rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku, dan aku takut mereka akan keluar lagi dari Islam karena kondisi seperti ini. Kemudian si adik tersebut, orang tersebut sholat khusyuk 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si orang tersebut ikut sholat Jumat. Sementara si istri dan anaknya tiba-tiba merasa sangat lapar, kelaparan di rumah. Ada seorang laki-laki yang mengetok pintu di mana ia tinggal. Lelaki itu ganteng, lelaki itu gagah, dan itu adalah malaikat. Salah seorang malaikat Allah yang diutus untuk membawakan sebuah wadah berisi emas yang tertutup oleh kain. Kemudian lelaki tersebut, ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk tidak bekerja keras karena kami akan mengupahinya. Terutama pada hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari ini di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar. Setelah menerima itu, istri membuka. Ketika dibuka ternyata terdapat 1.000 dinar. Kemudian dia membawa 1 dinar pergi ke tempat penukaran uang. Kebetulan yang menjadi penukar uang itu adalah seorang Nasrani. Sesampai di toko, dia memberikan 1 dinar kepada pemilik, tapi setelah ditimbang ternyata timbangannya lebih dari 1 mithqol sampai 2 mithqol. Mithqol itu timbangan dinar. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang di dinar itu, lalu ia tahu bahwa ini bukan uang di dunia. Dari mana kamu mendapatkan ini? Kemudian istri menceritakan kisahnya dan saat diberi wadah emas kepada pemilik toko. Kemudian si pemilik toko itu meminta dituntun masuk ke dalam Islam. Dan si pemilik toko ini akan memberi 10 dirham kepada si istri. Infakkan 10 dirham ini, jika sudah habis maka beritahulah aku. Pinta si pemilik toko memberikan lebih 10 dirham untuk disedekahkan, diinfakkan. Sementara adik tadi, orang Majusi yang sudah masuk Islam ini masuk karena tidak membawa apa-apa. Dia membawa karung pasir dan mengisinya dengan pasir, dengan debu. Ketika sampai di rumah, dan dia berandai-andai jika dia sampai di rumah mengatakan bahwa ini adalah gandum. Tapi ketika sampai di rumah, dia alangkah terkejutnya mendapati rumahnya penuh barang-barang yang mulai ada tikar, ada perabotan-perabotan baru, ada aroma-aroma makanan yang harum. Kemudian dia meletakkan karungnya tersebut dan mengetuk pintu dan bertanya. Kemudian si istri menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya. Dan setelah itu si istri menanyai apa yang dibawa, ternyata
karung yang dilepaskan di depan rumah dibuka juga berisi gandum. Nah, demikian Allah telah memberi kesungguhan hati seorang hambanya yang dalam keadaan kelaparan, yang dia sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, melakukan sholat, melakukan sholat Jumat, melakukan penuh-penuh kepasrahan. Allah memberi kepada keluarga tersebut dengan mengirimkan malaikat untuk diberi hadiah berupa kebutuhan. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, dan Al-Faqih semoga Allah merahmatinya berkata, angkatlah kedua tanganmu dan ucapkan, demi kemuliaan hari Jumat, ampunilah kami dan dosa-dosa kami, hilangkan kesusahan-kesusahan kami. Karena si adik itu ketika berdoa kepada Allah, meminta kepadanya, namun menggunakan kata-kata dengan perantara kemuliaan. Bihurmatil Jum'ah, bihurmatil yaumil Jum'ah, dia meminta perantara dengan kemuliaan hari Jumat. Dia berdoa dengan itu sehingga Allah memenuhi kebutuhan rezekinya yang tidak disangka-sangka. Demikian hari Jumat ada hari yang mulia, kita bisa meminta bihurmati yaumil Jum'ah atau bihurmatil Jum'ah itu, atau mungkin dengan kemuliaan-kemuliaan Allah yang lain, bihurmati syahri Ramadan misalnya, itu juga bisa, karena itu juga bentuk bulan-bulan yang mulia. Allah akan memberi dengan apa yang dipinta sesuai kebutuhan kita. Semoga kajian ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan bila ada kekurangan, kekhilafan itu murni kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.